Karena barang siapa yang baca Al-Quran maka akan mendapatkan 1 huruf 10 kebaikan. Kalau dalam kata alif lam mim itu ada alif, ada lam, ada mim, maka mendapatkan 30 kebaikan, bukan 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak semuanya, salah satu keutamaan di bulan Ramadan ini adalah karena di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa intinya adalah bahwa di bulan Ramadan ini Al-Qur'an diturunkan. Seperti yang sudah Isra'an sebutkan bahwa pada bulan Ramadan ini ada peristiwa yang dinamakan nuzulul Quran. Lalu apa kira-kira salah satu hal penting dari nuzulul Quran itu? Salah satu hal yang penting dari peringatan nuzulul Quran itu adalah bagaimana kita membumikan, bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai teman harian kita. Atau dalam bahasa sekarang adalah tadarus Al-Quran. Sudah berapa ayat, sudah berapa juz, sudah berapa halaman tadarus anak-anak semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang apa sih sebenarnya tadarus Al-Quran itu, dan bagaimana cara yang baik dalam bertadarus dan apa manfaatnya. Tadarus Al-Quran, kata tadarus itu sendiri berasal dari bahasa Arab darasa yang artinya belajar. Tapi kemudian makna itu disempitkan, intinya adalah membaca Al-Quran. Meskipun bisa jadi makna tadarus itu lebih luas dari sekedar membaca Al-Quran. Bisa mempelajari artinya, bisa mempelajari tafsirnya, dan yang lain-lainnya yang berhubungan dengan Al-Quran. Biasanya tadarus Al-Quran dalam praktek keseharian, khususnya pada bulan Ramadan adalah setelah menjalankan sholat tarawih dan sholat witir, kemudian berbondong-bondong menuju ke sebuah tempat di sudut masjid yang ada miknya, kemudian saling membaca Al-Quran dengan bergantian. Bisa saling menyimak dan melanjutkan. Nah, biasanya praktek tadarus Al-Quran yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari kita seperti itu. Lalu bagaimana sebenarnya cara tadarus Al-Quran yang baik? Tentu ada beberapa hal yang menjadikan kita, tentu ada beberapa hal adab dalam tadarus Al-Quran. Yang pertama tentunya adalah kita hendaknya berwudu terlebih dahulu sebelum baca Al-Quran. Saya pikir itu adalah aturan dasar ya anak-anak ya. Jadi sebelum baca Al-Quran jangan lupa berwudu terlebih dahulu. Kemudian tentu dengan menutup aurat kita. Dan membaca Al-Quran di tempat yang bersih, yang baik. Bisa di masjid, di musola, di ruang kelas, atau mungkin di rumah. Tentu di tempat-tempat yang layak dan bersih. Dan juga jangan lupa dengan menutup aurat kita dengan baju terbaik kita. Maka seringkali akan lebih baik kita baca Al-Quran selepas sholat, setelah menjalankan ibadah sholat. Kemudian berikutnya adalah tentu ketika kita baca Al-Quran, biasakan dengan memulai membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan boleh juga teman-teman baca dulu surat Al-Fatihah sebelum membaca surat-surat selanjutnya. Kemudian dalam bertadarus Al-Quran perlunya kita melafalkan, mengeluarkan suara. Jangan hanya membaca di dalam hati, atau hanya hati kita yang tahu, getaran tubuh kita yang paham. Maka akan lebih baik ketika kita membaca Al-Quran dengan cara dikeluarkan, minimal terdengar oleh telinga kita. Kalau lebih dinaikin lagi, terdengar oleh kanan kiri kita. Tentu secukupnya, tidak dengan teriak-teriak. Kemudian yang berikutnya adalah membaca Al-Quran dengan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru.
Nah, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru juga itu ada hubungannya dengan tidak bermain-main saat baca Al-Quran, tidak gojek bahasa Jawanya, tidak sambil guyon saat membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, akan lebih baik ketika anak-anak bertadarus ada seseorang yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Baik itu bapak ibu guru, atau mungkin kakak angkatan yang sudah lebih baik baca Al-Qurannya, atau rekan sejawat yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka tentunya itu akan lebih afdol, lebih baik. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran, ada kesalahan, bisa dibetulkan, bisa dibenarkan oleh guru kita atau oleh teman kita. Lalu apa kira-kira manfaatnya membaca atau tadarus Al-Quran? Tentu manfaat yang pertama adalah menumbuhkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Semakin sering kita bergaul dengan Al-Quran, semakin kita berkarib-karib dengan Al-Quran, maka akan semakin tumbuh kecintaan kita kepada Al-Quran. Tentu yang kedua juga akan memperlancar bacaan kita. Maka ketika ada seorang anak yang ngaji Al-Qurannya bagus di sekolah, maka biasanya bisa tanya, di rumah ngaji enggak? Jawabannya pasti di rumah ngaji. Kenapa? Ya karena sering latihan. Sehingga kalau sering latihan akan memperlancar bacaan Al-Quran. Yang berikutnya manfaat membaca Al-Quran adalah akan mendapatkan tentu saja kasih sayang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang baca Al-Quran maka akan mendapatkan 1 huruf 10 kebaikan. Kalau dalam kata alif lam mim itu ada alif, ada lam, ada mim, maka mendapatkan 30 kebaikan, bukan 10 kebaikan. Dan yang terakhir adalah tentu saja Allah akan melipat gandakan pahala orang-orang yang terus membaca Al-Quran. Nah, demikian anak-anak semuanya. Semoga bermanfaat. Mari kita tetap bersemangat membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Tetap jaga puasanya sampai beduk maghrib tiba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.